Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah bersama-sama kita simak ceramah agama dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Muhayyad. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kursi bisa ditukar nggak muat ini, kurang besar. Bukan itu aja yang punya. Nah itu muat itu, yang itu. Ya turunkan untuk mereka, untuk ganti sana, untuk ganti di sana. Menurut saya panitia. Ya ini jumbo. Kelihatan besar tapi sempit itu. Bawa sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi wa ala ma nawabihi salafus salih al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ahli baitihi al-kiram syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was salihin wal ulama'il amilin syai'u lillahi lana wa lahumul Fatihah. Ila hadrati abina sayyidina Adam wa mina sayyidatina Hawa wa matana salabana munidin min jami'il mu'minin mu'minat wal muslimin wal muslimat al hayya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Ila hadrati Nabi Hadir alaihi salam Nabi Ilyas alaihi salam wa ila jami'i khulafa'ir rasidin wa tabi'in wa atba'it tabi'in wa la madhahibil arba'ah wa ila sultani Waliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa usurihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim syai'u lillahi lana wa lahumul Fatihah. Ila hadrati jami'i mu'alifi kutubina wa jami'i masyayikhina jami'il mufassirin muhaddisin nahwiyin sufin fuqaha mutakalimin wa la jami'i awliya tis'ah sunan wali syawatana wa jami'i awliya illah alladhina al-madhkurina fi dhikril ghafilin nafa'anallahu bi'ulumihim lahumul Fatihah. Ila hadrati Murabbi arwahina masyayikhina Simbaki Ahmad Jazil Usman wa zawjati Mahnya Radhiyah Jazili Al-Falah Plaza Mojo Kediri Walatima ke Hamim Jazili Kusmi Ramukim Nif Jazili Ramukim Zinatin Jazili Ramukim Nurul Huda Jazili Rafu'an Mulim Jazili Rafu'an Jazili Punya Inadat Belata Jazili Masyina fil Quran Simbaki Muhammad Marwan Jirakum Baki Arwani Amri itu Simbaki Munawar Kerabya Simbaki Mufid Mas'ud Pandanaran wa jami'i khufadil Quran nafa'anallah bi'ulumihim syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Ila masyayikhina wa mudawarahuna fi nahdatil ulama Sibaki Hasim As'ari Tebureng Jombang Baki Wahab Asbullah Sibaki Wahid Hasim Sibaki Musta'in Ramli Tamim Beta Orang Juman Sibaki Hasan Kibo Sibaki Pijirisan Suri Jumudatan As'ad Situ Bondo Sibaki Amal Tulkadar Puri Mengarus Sibaki Khalil Manggalam Turo Sibaki Hamid Masuruan Sibaki Ahmad Jijur Hamid Masur Sibaki Hamid Al-Bantani Sibaki
Ya Allah dari Magelang Simbah Kiai, Abdul Hamid Kajaran Magelang Simbah Kiai, Talawatul Qur'an Muring Simbah Kiai, Selamat Ahmad Jalan Tulung Agung Simbah Kiai, Mutin Nadir Simbah Kiai, Bisri Mustafa Namang Simbah Kiai Yasin Blitar ya Allah. Subhanallah Blitar wa jami ulama ilah alatil fakultal jawi nafa'anallah bi ulumihim. Lahumul Fatihah. Fatihah fi adil Korea Lampung Raden Inten wa junutihi Ulamul Qur'an fi adil Korea Lampung khusus Tanggamus lahumul Fatihah. Abaina wa ummatina judina wa jadatina, orang tua kita, mbah-mbah kita, buyut kita, dan yang hadir pada hari ini semoga diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ibadah yang istiqomah, rezeki yang berkah melimpah, dijauhkan dari wabah, si jabatan yang amanah, akidah mantap, imannya cecek ala thariqati ahli sunnah wal jamaah. Yang terpenting saat kita diambil nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Oh ada yang penting lagi, hutang angsuran lancar lunas. Lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ilahil ma'bud. Assalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa aslin nuri kulli mawjud. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil mahmud. Wa ala alihi wa ashabihi adada kulli syakwi wa masyhud amma ba'du. Janabal kurama wal fudula ma'asirul hadirin wal hadirat. Di hadapan para masyayikh, para kiai, para sepuh kasumar sedaya, para habaib hadir, Akinal Karim, Habib Nurul, Habib Ayat, dan para habaib yang lain, para pendereknya yang saya hormati. Akinal Kabir, Romo Kiai Haji Fadli Abbas yang dari tadi pagi mengikuti perjalanan saya. Alhamdulillah, beliau ini kiai sepuh tapi endengan. Masya Allah, mukum panjang umur sehat, amin. Para kiai yang lain yang hadir di atas panggung ini banyak kiai yang tidak perlu saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kepada para masyayikh, orang-orang yang lebih afdal daripada saya. Semuanya yang saya hormati, Suryatan Fitiyah Nahdlatul Ulama yang dimuliakan, pejabat pemerintah dari semua tingkatan, khusus Bapak Ibu Bupati yang diwakili oleh Kadin dari Kadis Kominfo, matur suwun rawuhipun Bapak Camat, Bapak Kepala Pekon apa Kelapati sini, Kepala Pekon yang saya hormati, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat nahdin wa nahdiyat rahimakumullah. Bahasanya Indonesia apa Jawa? Jawa mawon. Nurul gak paham belas Beb Yayat deh. Campur mawon nggih. Adil jadi kiai 50-50 nggih. Pertama dari yang paling utama, mari senantiasa kita mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Ayo sudah sore, alhamdulillahirabbil. Di mana pada kesempatan yang mulia ini Allah mengumpulkan kita dalam majelis yang mulia. Walaupun datang saya tidak sesuai dengan kehendak panitia, mintanya malam, tapi jadwal sudah padat, bisanya hanya minggu ba'da zuhur setelah dari ceramah di tekad. Tapi alhamdulillah, walaupun ini ceramah cuman mampir, tapi pengunjungnya 10 kali lipat dari tekad tadi. Aku kaget neng TK tadi, ngundang kiai atau sakmene gedene pengunjungnya kayak orang bayen no. Proses pengajian bayenan itu. Astagfirullah, tat ustaz aku.
Ini masuk sini luar biasa. Jadi saya anggap justru ini pengajian utama. Tepuk tangan tuh panitia. Semoga perkumpulan kita ditatat oleh Allah sebagai amalan solihan. Selamat dunia, selamat akhirat. Kedua kalinya sholawat beserta salamnya Allah. Semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Yang selalu kita nantikan syafaatnya, pertolongannya mulai hari ini sampai kelak yaumal qiyamah. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Terlebih-lebih kita digolongkan dalam sabda beliau min sulusi ummati Muhammadin yadkhulunal jannah bi ghairi hisab. Amin Allahumma. Direkaken para kiai, para habaib. Pun gondelan sarung beliau, para cucu Nabi, para pewaris ilmunya Nabi, para ulama, kita akan sampai di surganya Allah. Allahumma ya Rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pada hari ini kita dikumpulkan oleh Allah bukan kebetulan tapi memang sengaja kita dikumpulkan. Dipanitiai untuk apa? Untuk memperingati peristiwa besar, yaitu lahirnya seorang manusia yang besar, manusia yang paling baik di antara manusia yang lain, seorang nabi yang menjadi nabi awwaluz zaman wa nabi akhiruz zaman, seorang nabi yang mereformasi dari peradaban jahiliyah menjadi peradaban Islam yang terang benderang. Seorang nabi yang mengangkat perbudakan menjadi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Seorang nabi yang mengangkat harkat martabat seorang wanita yang dulu lahir dibunuh, kubur hidup, sekarang menjadi orang yang terhormat. Dan seorang nabi pemimpin yang berani lapar demi rakyat, berani susah demi rakyat, berani menderita demi rakyat. Beliau adalah baginda Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, kumpul kita hari ini semeriah ini, mengeluarkan biaya yang berjuta-juta ini, saya kira bukan sesuatu yang berlebihan kalau hanya untuk hormat lahirnya Rasulullah. Betul? Bukan hal yang berlebihan. Rasulullah itu kau puja sebaik apapun, pujaanmu tidak imbang dengan kebaikan Rasulullah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Rasulullah kau katakan sebaik apapun, sanjunganmu juga tidak imbang dengan kebaikan Kanjeng Nabi. Maka sangat cacat dan goblok sekali kalau ada yang menggambarkan Rasulullah punya cacat, punya kelemahan. Kalau Rasulullah mohon maaf bangun tidur ada kotoran dari matanya, manusiai, akrodun basyariatun, iya. Tapi kotoran mata Rasulullah baunya wangi, tidak seperti kotoran matamu. Oke? Kalau Rasulullah pilek ada ingus, iya manusiawi. Tapi ingus Rasulullah untuk rebutan semua sahabat. Rasulullah kencing, iya, tapi kencing Rasulullah langsung ditelan bumi. Tidak ada bekas apapun mau Rasulullah makan apapun. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ludah Rasulullah untuk rebutan sahabat kalau jatuh semua, kalau Allah, kalau Rasulullah meludah, semua sahabat tadahkan tangan untuk raup. Kalau nempel di baju tidak dicuci oleh mereka. Untuk apa? Tabaruk, jimat. Jadi hari ini kalau ada seorang santri minum bekas kiai rebutan, itu bukan hal yang berlebihan. Wis enek sing marai, goblok. Wis enek sing marah. Geger ngopo itu bekas Habib untuk rebutan. Tuh Habib lagi minum untuk rebutan, kiainya minum untuk rebutan. Bid'ah dolalah. Karena dia tidak tahu sejarah, ora tahu mon, ora tahu ngaji karo kiai.
ngajunya sama gu, sama yu. Makanya Habib tadi ngomong sekarang ini ada wali kutub, ada wali YouTube. Na'udzubillahimin. Na'udzubillahimin. Hati-hati. Yang punya HP Android. Ojo gampang-gampang percaya karo ustadz neng HP. Itu ustadz di HP banyak produk-produk Wahabi. Antara produk NU-nya sama produk Wahabi, yang masuk HP banyak Wahabi karena memang medsos media sosial ini NU datangnya belakangan wis dhisik dikuasai Wahab. Kiai NU yang kondang-kondang ini baru masuk YouTube baru-baru ini. Coba dari awal saya sudah dimasukkan. Sudah mendunia Kiai Haji Muhayyad itu. Nggih. Nggih. Wong Yazid Jawas yang bid'ah aja kondang loh. Yang modalnya hanya apa itu yasinan, apa itu cium tangan kiai, tidak perlu. Kalau ketemu kiai ustadz biasa aja, tidak ada ajaran itu. Kita hormat sama Allah, selain Allah nggak perlu kita mulia-muliakan. Begitu aja viral, ala bagi kita yang mondok. Nggih. Nggih. Aja mok rungokne. Aja mok rungok. Orang Wahabi enggak paham barokah. Orang Wahabi tidak percaya dengan ilmu sawab alias ilmu labet. Labet itu barokah. Ikut kiai derek habaib, melayani beliau, man khodama khudima wa man nasara nusiro. Tapi ingat, wa man dzoroba dzuriba. Ibu-ibu enggak tahu mananya Mbak Yefadoli, mulane melongos tok apa. Wa man khodama khudima. Kalau kau pernah meladeni orang, berkhidmat sama orang, melayani orang, orang itu adalah orang yang dekat dengan Allah, maka pada saatnya nanti kamu juga akan dilayani orang selain dirimu. Amin Allahumma. Kalau kau pernah menolong waman nasoron nusiro, kau perhatian dengan tetanggamu, perhatian dengan orang-orang di sekelilingmu, di jalan ada orang kena musibah kau tolong, maka pada saatnya ketika kau terdesak kena musibah juga akan ada orang yang menolong, walaupun bukan orang yang kau tolong. Yakini itu. Nggih. Tapi ingat, waman dzoroba dzuriba. Kalau kau pernah memukul orang lain, kau pernah ingkar janji terhadap orang-orang yang kau cintai, laksana seorang pemimpin pejabat ingkar janji atas janji kepada rakyatnya, maka tunggu saatnya kau pernah memukul, kau juga akan masuk dong. Hadirin yang dimuliakan Allah, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu seorang pemimpin yang luar. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang segala-galanya mengalahkan Rasul dari segi apapun, dari kepimpinannya terhadap Islam, kalau sekarang negara lah, kepimpinannya terhadap teman-teman sebangsanya, kepemimpinannya terhadap keluarga, anak dan istrinya, tidak ada yang sebanding dengan Rasulullah. Betul? Rasulullah salah satu seorang suami yang tidak pernah mengkhianati dan menyakiti istrinya. Rasulullah ini seorang suami yang tidak pernah sama sekali meremehkan dan tidak menghargai istrinya. Maka menyayangi istri, memanjakan mereka dalam kehidupan sehari-hari itu sunnah Rasul. Rasulullah punya istri, tidak pernah disuruh bekerja nyambut gawe. Dagang tidak, apalagi ke ladang. Mau meneh ngeritne sapi. Hahaha, ngomong.
Jadi kamu-kamu yang punya suami masih nyuruh kamu ke ladang, berarti suami itu kurang sunah roh. Rungokno Pak. Jadi sunah Rasul itu bukan hanya kawin 4 Pak. Ngopeni istri dengan baik itu sunah. Tidak mempekerjakan istri itu sunah. Bukan hanya ngomong sunah Rasul kawin 4 tapi ramu urusi, bukan sunah Rasul itu. Nggih. Saya ngobrol sama beliau guru besar panjenengan sedaya Mbah Fadoli niku. Di jalan ngobrol berdua, dia dengarkan ceramah saya tadi. Bener Kiai Muhayyad, sunah Rasul gak usah berat-berat. Kalau mau tahajud abot kowe. Jam 3 jam 4 tangi abot. Cukup muliakan istrimu. Sing wedok layani suamimu dengan baik wis. Kowe arek deres Quran sewengi utuh, awan poso, tapi nek bojomu ora tau puas, neraka. Oke? Makan tidak terlayani, tidur tidak terlayani, mukamu masem, kecut. Ora nek gunane kowe poso awan, bengi tahajud. Kalau ternyata kau tidak bisa tawadhu, tidak bisa melayani suamimu dengan baik. Perempuan yang semacam itu kata Rasulullah, jangankan masuk surga, bau surga pun tidak akan pernah engkau cium. Wong wedok sing model ngoten niku ora bakal mambu ambune suwar. Dong. Gak usah perang, gak usah ngopo-ngopo. Wong wedok pengen swarga diantaranya ketika menerima nafkah dari seorang suami, ucapkan matur. Ketika mulutmu berucap matur nuwun, 7 pintu surga terbuka untukmu. Cuman matur nuwun. Seberapa punya kasih suami, matur. Tapi golek wedok anu ngene ku yo angel. Angger nampa titik ngomong mek iki tok ngono kuwi. Ini masalah, Beb. Penak pintu surga untuk perempuan. Apa? Digawe dhuwit pira wae muni 7 pintu surga terbuka, garek milih setiap entuk dhuwit matur nuwun, akeh matur nuwun, titik matur nuwun. Karena rezeki datangnya setiap hari tidak selalu sama. Tomponen matur nuwun, tapi golek wong ngono kuwi sing eneng kurang ya ngomong mek iki. Enek wong wedok niku lek arek dikumpuli sing lanang dadak kirim proposal. Lek kira-kira setorane akeh, pelayanane apik. Tapi lek setorane titik mengkurep. Perempuan semacam inilah perempuan-perempuan calon ahli neraka. Maka lewat mimbar yang mulia ini kita maulid Nabi, kita contoh bagaimana kepemimpinan beliau, kita contoh bagaimana rumah tangga Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah diceritakan tidak pernah menyakiti istri, adil sama istri-istrinya. Rasulullah tidak pernah selisih dengan mertua. Jadi sampai-sampai sing karo mertua rodok selisih, iki berarti tidak mengikuti sunnah Rasul. Dong. Hari ini kan banyak mantu rakur karo moro, anak satru karo wong, dulur tunggal kandung, satru bodo ra gelem moro, muk gara-gara le bagi warisan ora padha. Sakniki musim gara-gara donya lali karo keluarga. Balene meneh gara-gara donya lali karo wong tu, lali karo mara. Hanya urusan harta
yang dianggap remeh oleh Sayyidina Ali dan Imam Ghazali. Ad-dunya jifah wa tullabuha kilabun. Donya ki batang ya Le, sing ngoyak-ngoyak donya rebutan sampai lali dulur, sampai lali ibadah, kuwi rombongane asu. Menjauh Kiai. Siapapun itu, tidak pandang statusnya, dia bupati, presiden, jenderal, kiai sekalipun. Kalau untuk dunia menghalalkan segala cara, kilabun, kata Sayyidina Ali menantunya Rasulullah, kilabun, ad-dunya tifah wa tulabuha kilabun. Jifah itu batang, jifah itu bangkai, dan yang senang bangkai itu biasanya wes terserah, mau aparatnya, mau pejabatnya, mau jenderalnya, demi dunia bunuh anak buah, demi dunia menghalalkan segala cara, itu jenderal mumpung kesempatan. Nah orang nek masalah rawani aduh ngirik-ngiriknya jenderal loh. Nggih. Yang di bawah sibuk basmi narkoba, Kapolsek sibuk basmi perjudian, betul? Betul. Dolanan kertu gede wong bayan tangkep 10 juta, hukum 7 bulan. Lah kok malah jenderalnya menjadi pelindung judi internasional. Paham? Dong. Urusan duit wis to. Wong ora akur karo dulur, urusane donya. Pejabat tidak akur dengan pejabat, urusan uang pun to. Nggih. Nggih. Urusan donya, urusan badang. Apa aja menurut contohnya meneh? Keluarga tidak rukun, urusan dunia. Ya, bahkan imam masjid, tukang khutbah masjid nggak rukun dengan temannya, urusan donya, urusan do. Kalau mereka urusannya akhirat, tidak akan berebut khutbah, tidak akan berebut ngimami. Sopo sing ngimami terserah, sepenting fasih api. Itu nomor 1. Yang kedua NU, jangan sampai cari imam masjid yang tidak bismillah. Kalau ada masjid NU yang diberebut iman yang anti sholawat, anti bismillah, minggir, tarik, ganti yang pakai bismillah, ganti yang pakai zikir, ganti yang pakai wiritan. Bangun ora melok, ngrebat-ngrebut. Nggih. Nggih. Ngono. Bu. Ibu. Urusan dunya, sampai kalau ada kiai gak rukun, itu mesti urusan dunya, Bu. Lah urusan akhirat rukun belum ada. Ada kiai berebut tahajud belum ada. Nggih. Ada Habib berebut tahajud gak ada. Kalau ada Habib gak rukun, urusannya dun. Oke. Maka dunia itu nan Masya Allah. Ad-dunya jifah wa tullabuha kilabun. Dunia itu bangkai. Yang berebut dunia sampai lali segala-galanya, menghalalkan segala cara, itu golongannya bareng golongannya berebut jabatan sampai bertempur, itu golongannya sing seneng batang ini biasanya yo kirik namungan. Bojo batang, anak batang, nyun sewu. Apalagi istri tetangga, itu juga bang. Hati-hati.
Aja gampang seneng badang. Bojone dhewe mau dinikmati. Itu hamburger. Walaupun bodinya sudah kayak kulkas ambruk begitu. Selemu kayak Pak Muhayyad gendut. Lek kiai lemu ora apa-apa, tapi yang wedok aja nemen-nemen. Bingung lerek ngayahi. Melumah neng sopak bunder kayak kulkas. Mana atas mana bawah enggak bisa dibedakan lagi sudah. Sing lanang bingung ngoroke kayak sapator. Gruk. Tapi walaupun bodinya sudah seperti itu, kata Rasul itu hamburger, itu roti. Jangan kau ingin makan bangkai tetanggamu. Istri tetanggamu yang cantik, yang molek itu bangkai. Jangan kau makan. Kalau kau nekat makan, berarti kau golongane. Jadi otomatis orang yang pernah selingkuh itu secara otomatis pernah menjadi Benak ceramah ndak usah mikir nemen-nemen lah, wis kadung mumet, wis entek modalku lockdown isan. Awan ceramah, esok ceramah, sore ceramah, nanti malam di pesawaran, wis pokokan sak metune cangkemku rungokno. Nggih. Nyun sewu Pak Yai Muhayyad, masa anjing Pak Yai? Iya. Loh, orangnya baik loh Pak Yai, kemana-mana pakai jilbab. Jangan salah, hari ini musim anjing pakai jilbab, hadirin. Kok tepuk tangan? Ada di Gisting. Ada di Gisting. Anjing jilbaban. Orang anjing pakai kopiah juga banyak hari ini. Betul? Nggih. Nggak usah saya sebutkan, nah nanti tersinggung. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kembali pada maulid. Kalau Rasulullah dawuh, man adoma maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Apa yang dimuskilkan tentang maulid oleh aliran-aliran sebelah, betul? Maulidan tidak ada sunnah Rasul, maulidan tidak ada perintah Rasul. Lah itu Rasulullah dawuh, man a'dhama maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Sapa wonge mulyakan hari kelahiranku, maka aku akan memberikan syafaat kepada orang itu besok di hari kiamat. Barang siapa mengeluarkan 1 dirham untuk hormat kelahiranku di bulan maulid ini, maka dia seperti sedekah 1 gunung emas. Kalau Anda hari ini mengeluarkan 100.000 untuk maulid ini, maka seperti Anda mengeluarkan 1 gunung emas. Dong. Saya ini juga ngadakan maulid. Kemis kemarin maulid. Selama bulan maulid ini setiap malam maulid sama santri. Malam Kamis ibunya masak. Puncaknya besok Kemis depan Beb. Rawuh Simbai Asrori dari Jawa Tengah. Maulid akbar di tempat saya bersama jamaah dan santri. Kita mengeluarkan biaya untuk maulid. Tidak minta jamaah. Kenapa? Kiai tanggung jawab. Sebab hari ini banyak kiai yang keluar-keluar, ayo maulid. Tapi kiainya enggak maulidan, malah kiainya ceramah datang dikasih amplop tok. Saya berikan contoh, kami ceramah bukan hanya dapat amplop sampean, tapi nyampe rumah kami juga maulidan. Nggih. Kudu tak sampai nih, kadang-kadang awake dhewe dadi imam, dadi ketua panitiane masjid, bangun masjid mek tukang umum tok. Bapak-bapak, berhubung keramik belum ada, mari urunan dipertambah lagi, tapi sing umumne ora tau urunan. Betul? Betul. Yang tukang pengumuman tidak pernah ikut bayar. La ilaha illallah Muhammadur. Hadirin yang dimuliakan Allah, sudah jelas. Kalau dalil maulid ini Rasulullah perintah. Oh Pak Muhayyad, yang Anda baca tadi, man adoma maulidi itu bukan hadis Pak Yai. Nah terus, itu makolahnya Imam Syafi'i. Ingat, saya lebih kuat itu hadis.
Tadi malam saya bertemu dengan para alim di Lampung Timur. Saya menceritakan ikhtilafnya para ulama tentang ini hadis ataupun makalah Imam Syafi'i. Mereka banyak menjawab menemukan kitab yang itu adalah hadis. Andaikan itu makolahnya Imam Syafi'i, juga ada masalah apa denganmu? Karena Imam Syafi'i juga bukan orang sembarangan, betul? Beb, Mbak Yeva Dori, saya ceramah di daerah Pesawaran masuk ke gunung. Dalil ini berapa tahun yang lalu sempat dibantah oleh Wahabi ketika saya turun panggung. Pak Yai, mohon maaf. Yang Anda baca tadi, itu ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan kaulnya Imam Syafi'i. Ya kalau itu hadis Pak Yai Muhayyad, oke. Tapi kalau ternyata itu kaulnya Imam Syafi'i, hanya ucapannya Imam Syafi'i, bagaimana? Kata-kata hanya ini yang bikin saya emosi. Lah kowe iki sapa? Kok ngomong nih Imam Syafi'i, gur Imam Syafi'i. Itu cucu Rasulullah. Imam Syafi'i itu orang luar biasa. Dari awal pencetakannya saja sudah diatur sama Allah, punya abah yang luar biasa yang namanya Syekh Idris itu loh, bujang yang jarang melakukan dosa. Saya tidak mengatakan tidak melakukan dosa. Orang yang hati-hati. Bapaknya Imam Syafi'i jalan-jalan ketika dia mondok lagi mengembara, jalan-jalan lewat kali alias sungai. Cara basa Jawa teng pinggir lepen enten apel keli. Ngerti apel? Dimakan oleh beliau. Sakwise dimplok mlebu mak pelek kelingan, ya Allah, kuwi mau apel iso. Bareng kuwi mau apel iso. Nemu apel ning kali Mbak Yevandori. Wis kadung dipangan mikir apel sapa? Digoleki. Lek enek apel kintir ning kali, berarti ini pohonnya di atas sana ada. Jalan berhari-hari menemukan ada pohon apel, menjulur ke sungai, lalu dia tanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebunnya lebar. Ada orang tua yang sudah agak renta dungkluk-dungkluk. Waalaikumsalam. Ngopo nger? Mbah, niki apel panjenengan. Inggih, yo ngopo? Mbah nyuwun sewu, kula wau nemu apel teng ngesor mriku tebih sudah berkilo-kilo. Apel itu kentir alias hanyut di kali ini. Saya makan sudah masuk di perut saya. Mbah, saya mohon halalnya apel ini. Luar biasa betul. Apa kata yang punya apel? Weh, ora iso. Kaget. Nah terus gimana Mbah? Apel yang kau makan aku halalkan dengan syarat kowe nyambut gawe buruh ngresiki ngerawat apel ini selama 10 tahun. Apel sitok kon kerja 10 tahun. Bapak Imam Syafi'i demi apel yang ada di perutnya takut makan buah haram. Jawab, nggih Mbah, siap 10 tahun. Cara aku apel sitok 10 tahun kiai ini tak dupak cangkem sing duwe apel. Kebacut iki. Beda muhayyat kali Bapak Imam Syafi'i. Dari bapaknya sudah seperti ini hebatnya, belum nanti mamaknya tak ceritakan. Nggih. Nggih. Lah kok jarene kalau hanya ucapan Imam Syafi'i, kata-kata hanya ini yang saya emosi sama Wahabi ini. Hanya anggapmu sapa Imam Syafi'i? Ya padha menusane, tapi ra padha karo kowe. Cara gawene tirakate bapake, bahkan Imam Syafi'i sendiri di umur 14 tahun sudah menjadi mufti Haramain, tanah Mekah, tanah Madinah. Di usia 14 tahun tidak ada satupun seorang ulama yang berani mencetuskan hukum ini haram atau halal sebelum musyawarah dengan Imam Syafi'i. Masih di usia 14. Oke. Usia 14 tahun sudah menjadi rujukan hukum para ulama di Mekah dan di Madinah. Kowe 14 tahun mek dolanan HP tok raimu jian. Nggih.
Nggih. Beda jawabnya B. Hebat jawabnya hebat Imam Syafi'i. Singkat cerita selesai 10 tahun bekerja, ditulis matur di hari terakhir, Mbah, sampun cekap kula nebus apel teng weteng kula kepareng nyuwun pamit. Ije dijawab, ora iso le. Aku berubah pikiran ngono gitu. Cara sakniki musuh Lampung kene ditujah kuwi. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lah terus apa lagi, Mbah? Syarat satu. Kawini anak perempuan saya, kau harus menikahi. Nggih pun batine dhek Cak Idris, alah enteng untuk bojo. Nggih, siap. Tapi jangan senang dulu. Anakku ini matanya bu, telinganya tuh, mulutnya bis, kakinya lum, beh. Cara kula sing ditawani, lha iki apa-apa nek lumpur arek ngeloni piye? Lha arek ngayahi piye? Nggih. Apa jawab Syekh Idris? Siap. Apa? Nggih, demi satu apel yang sudah masuk di perutnya 10 tahun yang silam, rela menikahi seorang gadis yang matanya buta, mulutnya bisu, kupingnya budek, sikile lum. Singkat cerita undangan selesai, angkah tuka, qabil tu nikah. Saatnya malam pertama. Syekh Idris le apa mertuane Idris kono kae kamare bojomu sebelah kono kae nggih mara dengan hati yang gelisah ya Allah nasibku kok elek men pirang-pirang tahun tirakat aku jarang nglakoni dosa kok entuk bojo lumpuh bisu budek ya Allah ora iso ngomong nyampe depan kamar beliau memberanikan salam assalamualaikum. Di dalam ada suara cantik menjawab, Waalaikumsalam. Loh, kok bisa mau hayat tekan cantik? Wong ki lek ayu suka suarane tok wis ketok. Lek suarane wong elek niku rasane ora enak dirungokne. Nggih. Apa jawabnya? Waalaikum. Suara cantik keluar dari dalam kamar. Syekh Idris mluayu. Kleru iki, kleru kamar iki. Pak, kleru kamar, Pak. Lah ngopo? Lah kula salam kok jawab turine jenengan bisu. Le ngertenono. Merinding saya cerita. Anakku itu aku katakan bisu karena seumur hidup dia tidak pernah berkata jelek dan tidak pernah ngerumpi atau mitnah orang lain. Maka saya katakan mulutnya bis. Saya katakan anakku budak, anakku kira tahu ngerungokne barang elek, rasan-rasan juga tahu ngerungokne. Yang didengar beliau hanya zikir dan Quran. Yang diucapkan dari mulutnya hanya deres Quran dan zikir bersolawat kepada Allah. Seumur hidup anakku saya katakan lumpuh karena anakku tidak pernah keluar dari kamar. Hanya di kamar itulah dia hidup sampai kawin hari ini. Aku katakan buta, matanya tidak pernah melihat maksiat. Langsung saya terus ngedodo. Alhamdulillah ya Allah. Entuk bibit apik men. Dong. Wajar kalau banyak ulama walaupun ikhtilaf Mbak Yai Fadoli yang mengatakan seorang Imam Syafi'i ini di dalam kandungan ibunya sudah menghafal Al-Quran. Dong. Luar biasa orang hamil 9 bulan 10 hari. Imam Syafi'i di dalam kandungan 4 tahun. Kuwi cara wong Jawa sakniki meteng kok lewat 9 bulan wis enek 2 tahun dilebokne kandang sapi sabeti karo sapi karo wedhus. Bendang manak jarine. Loh, nggih napa mboten? Ini Imam Syafi'i 4 tahun setiap ibunya membaca hafalan Quran 1 juz pada saat itu pula Imam Syafi'i langsung keluar lahir
Anda menangis, Imam Syafi'i lahir langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Jawab bareng, beda atau tidak? Beda atau tidak? Hebat apa hebat? Lah kok ngomong jarene gur Imam Syafi'i ya tapuki cangkemmu tenan kowe kok. Nggih. Nggih. Jadi andekan man adoma maulidi itu adalah ucapan Imam Syafi'i, sepatutnya kita mempercayai dan mengikutinya. Oke? Oke? Apa kata Rasulullah? Ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Totno, ikuti para ulama karena ulama itu pewarisku kata Rasulullah. Karena ulama itu adalah lampunya dunia, lampunya akhirat. Surujud dunya wa masabihul akhirah. Ulama itu lampunya dunia juga baterainya akhirat. Masabih itu kalau bahasa kitab lentero. Casak niki di mana lentero ora paham. Baterai ngono wae kesuwen lah. Nggih. Nggih. Ulama itu di dunia dibutuhkan, di akhirat juga dibutuhkan. Jadi pangkat seorang kiai, seorang habaib ini tidak hanya berhenti di dunia sampai akhirat. Yang namanya habaib kiai tetap pemimpin. Hati-hati Pak Bupati, para pejabat, ojo sekali-kali musuhan karo kiai, musuhan karo habaib. Anda sudah berhenti, kiai habaib masih eksis. Wis dolen pejabat kamu musuhi Habib Kiai. Kualat. Satu-satunya pangkat yang sampai akhirat hanya ulama. Lurah leren 5 tahun. DPR leren. Kepala bagian apa meneh? Kepala dinas nyawane mek ning bupati, non job merongos kowe. Nggih. Nggih. Lurah leren, bahkan MPCNU leren, Suriah Tanfid leren. Yang ikut ke akhirat hanya apa? Ulama. Kalau Anda seorang pejabat yang punya hati ulama, ulamamu yang ikut ke akhirat, jabatanmu berhenti di dunia. Apa ada pejabat yang berhati ulama? Banyak. Dulu ada seorang raja namanya Raja Harun Ar-Rasyid yang dinas oleh para ulama, bebas siksa kubur. Pejabat tapi bebas siksa kubur. Kenapa? Karena ini pejabat Harun Ar-Rasyid tidak pernah ingkar janji dengan rakyatnya, tidak pernah suloyo karo rakyate. Kalau ada bantuan apapun sampai ke rakyat, tidak perlu banyak sunatan. Dong. Apa hari ini kurang bantuan Pak Yai Muhayyad? Banyak bantuan tapi tidak tepat sasaran. Terserah, ngumpul enten Pak pejabat biar disampaikan nanti. Tidak tepat sasaran. Kata Pak Kepala Pekon, maaf Pak Yai Muhayyad, urusan PKH itu datanya sudah dari atas. Oke, nggak apa-apa. Kalau PKH kamu mengelak, saya tanya BLT, kalau BLT itu hak mutlak Kepala Pekon dan rombongan. Kenapa yang dapat bantuan kata ibu-ibu hanya yang dekat-dekat dengan Kepala Pekon? Kok sorak? Iya. Itu kiai zaman dulu. Hebat ngati ya. Sakniki ra iso. Arek meraktek niku yo bingung lek kula yo tetep nganggo fikih. Kamu panitia ki sopane kanggo tuku bensin Pak Yai. Liyane ki jajan yo ora apa-apa. Lah aku ngono. Mulane lek sampean pengen kiaimu kaya Muhayyad ki slamet, mengko panitia lek masrahne rasa kakan cangkem plek meneng, rasa ngomong tinggi tumbas bensin ku sak pom tak tumbas kabeh. Jadi saiki masa kini panitia-panitia lek ngundang kiai cangkeme rasa cerewet, butuh nyalami, ra usah cerewet damel tumbas bensin Mbak Yai, bingung ning ati iki. Ora niru ulama, piye niru kok eman-eman goblok. Masuk. Ada Habib datang rotipan, cukup Beb, monggo. Ndak usah ngomong Beb untuk beli bensin. Habibnya bingung. Nggih. Luar biasa. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Jadi belum mengatakan Rasulullah, belum menceritakan Imam Syafi'i, hanya kiai-kiai zaman dulu kita sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Nggih. Nggih. Saya kemarin ceramah di haulnya Waliullah, maha guru saya. Di mana? Di Magelang, sebelah Jogja. Siapa beliau? Seorang kiai yang ikut mengarang lambang Nahdlatul Ulama. Beliau adalah Simbah Ki Abdul Hamid Kajoran Magelang. Mbah Abdul Hamid Kajoran Magelang seorang ulama yang luar biasa. Wali mastur. Tidak begitu masyhur seperti yang lain. Tapi orang yang top. Istiqomahnya apa? Hanya melakukan perkara-perkara yang ringan. Apa yang diistiqomah beliau? Kalau masuk masjid, kaki bareng, keluar kaki, masuk WC kaki, keluar kaki, pakai baju tangan, copot tangan, pakai serandal kaki, copot sandal kaki, masuk WC berdo, keluar WC berdo. Bayangkan makan minum pakai tangan kan. Itu yang dilakukan beliau, ringan, nggak usah ngomongkan tahajud, abot, asal itu istiqomah. Ini amalan banyak para kiai dan habaib yang belum mampu melakukan. Mohon maaf. Kadang-kadang kita punya teman habaib, punya teman kiai yang sudah kondang kayak kita ceramah, kadang-kadang minum di panggung masih tangan kiri, mohon maaf. Masih tangan kiri pakai berdiri, padahal ini kiai, ini duriah Rasul, nggak pantas. Jitmu, mbahmu, nabi kita tidak pernah makan minum berdiri tangan kiri. Oke? Anak imam masjid kok nguyuh ngadeg tur pecat. Jejek kayak gue. Kiai moden nguyuh kok ngadeg. Ini moden apa wedhus? Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nyuwun sewu Mbah Yai. Kita ndak usah ngomong sing abot-abot dhisik. Kuwi kok lha kuwi keceluk ustad kiai mangan yang ngarepe wong kathah aja. Tangan kiwa lap ngombe tangan kiwa. Naudzubillahi min. Simbah Hamid Kajoran Magelang luar biasa. Jadi menceritakan para ulama sama sudah menceritakan para nabi karena ulama ikut sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Masih panjang tapi jamnya yang memisahkan kita. Allah piye iki. Kapan-kapan ngundang meneh ngene lah. Ibu-ibu masih seneng toh? Masih mantep toh? Wis lek kurang ngundang meneh. Wong ora ngarani kok. Nggih. Nggih. Ibu. Sedikit lagi. Mbah Hamid ini Mbah Yai Fadoli. Sebelum saya ceramah di panggungnya saya takut sowan ke makamnya. Di makam itu udah jualan buku manakib beliau. Saya baca. Kan orang ngapak beliau itu ternyata. Mbah Hamid itu punya kegiatan rutinitas. 1 minggu sekali keliling desa-desa. Untuk kajian-kajian ya fikih, kajian-kajian bloke alibak. Bukan tasawuf bukan. Fikih, alibak. Bagaimana orang yang tidak paham menjadi paham, yang goblok menjadi ngerti. Piye lah ditakoki kalih tanggane metu saka omah ajeng ngaji, ajeng ceramah. Mbah, badhe tindak pundi? Alah le, arep ngilekna banyu sing mampet. Arep ngilekna banyu sing mampet. Teng manake ditulis bahasa ngapak kuwi. Apa maksudnya? Ketika beliau mau keluar ngaji, ditanya tetangga, Mbah Hamid jawab, arek ngilekne banyu sing macet ben gelem milih. Maksude wong goblok-goblok nang desa kuwi artine uteke macet. Arek dilekne lewat ngilmu agama. Kalau Mbah Hamid dipelajari dikai kajian-kajian bahasane gur arek ngilekne banyu sing mampet. Beda mek mubalek sakniki. Aku iki jaman urung maca manake kuwi lek ditakoki tanggoku, Mbah Yai Muhammad ajeng temu ndi? Wah, akan ceramah agama Islam. Apa? Ceramah agama. Karepku ben ketok lah aku kondang top ngoten lho.
Kadang-kadang ada cek kondang kelas kecamatan ngoten niku lho. Ditakoki tangga nanti Kang, ceramah agama Islam. Be. Ora diceluk ustaz lho tersinggung. Masya Allah. Peduk tangga kemana tat? Oh mau ceramah. Diceluk jenenge misalnya jenenge Parno. Kemana no meneng. Aku ke ustaz kok no la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Jujur kula nyawang kanca-kanca kiai meniki Mbah Fadoli bangga saya. Belajar ngilangi hasud, belajar ngilangi iri, belajar mengilangi ketakutan untuk disaingi itu penting. Kiai kok ijek wedi disaingi, leren Kang nemu dadi kiai, leren. Sebab persaingan itu tidak ada ngepek dengan keramatmu. Keramatmu sudah dibagi oleh Allah. Enek tanggamu ngetekne pondok ning andingmu lebih mudah, lebih hebat, iso ngomong iso apa, enggak akan mengurangi keramatmu, kiai. Wong-wong iki menenge ngrungokne apa to jane. Bu. Ibu. Arek tanggamu ngedekne toko ya ben enggak akan ngurangi rezekimu. Rezekinya tuminem tidak mungkin balik ngene painem. Masuk. Yang tukang nyuwuk nggak usah bingung kalau ada dukun suwuk baru, karena pasenmu tidak akan lari kepada dukun suwuk yang al-haq hak, al-batil. Sing bener sing apik nanti Allah akan menunjukkan, nggak usah takut. Nggih. Ojo sampai ada dadi kiai sing luwih tuwek, enek kiai nom teko terus dimusuhi, ya bahaya ini rival saya. Kowe iki ora bakal ilang keramatmu dengan menghargai kiai di sebelahmu. Semakin kau menghargai dia, maka pangkatmu semakin naik. Jangan pernah kau beranggapan dengan menghargai orang lain lalu kau terpuruk. Justru dengan menghargai orang lain, engkau cium tangan kiai itu, maka keramatmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wedi kadang-kadang awake dhewe ini. Nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir penutupan saya. Kalau seorang wali mau ceramah hanya ngomongkan mau mengalirkan air yang mampet. Alangkah sombongnya kita ketika mau pengajian seakan-akan kita adalah orang yang alim. Ngapa? Mau ceramah agama Islam. Nggih. Praktek niki ya abot untuk Ustad. Wau dalu kula niku saderenge budal teng Lampung Timur, badha maghrib enten tangga sing ninggal 7 hari, keluarganya datang, lek nyeluk bahasa kiai kan bah teng mriku. Bah, kula suwun badha maghrib ngimami tenggen kula. Ya Le, tapi kok rek metu. Jeng temu si Mbah Blayang dolan temu di sowan Mbah Yai Fadoli, Mbah Habib Nurul lan Habib Ayat, Habib kanca-kanca ning daerah Kota Agung. Wis tebih nggih, Mbah. Ya, tapi sesuk acarane bengi kene Lampung Timur. Ya Le aku tak teko Le. Teko mriku kula namung Fatihah, Al-Fatihah. Al-Fatihah terus ngimami sasrakan Ustadz di desa itu. Kenapa mau hayat Fatihah 1? Saya ada kesibukan diundang orang sudah lebih dulu mau berangkat Lampung Timur. Kalau sampai selesai saya nanti kemalaman kasihan pengunjung, betul? Yang kedua alasan kenapa saya tidak ngimami, karena saya tahu di situ ada imam yang biasa rutin ngimami tahlilan. Nanti kalau saya borong mohon maaf, takut hatinya tersing, jogo ngoten niku repot. Dadi kiai yo repot kula niku. Ngimami tak entekne dilokne jare kiai serakah, wis kondang ijek ngrebut bagianku. Ngimami hanya Fatihah tok berangkat, katanya sok-sokan, kiai padune males dadak guru Fatihah balik. Serba salah. Dan kita tidak usah dengarkan semacam itu kiai. Yang penting kita datang.
Ojo sekali-kali diundang tonggo kok gak tenggo. Ingat, bersosial itu juga penting. Kalau Anda masih belum siap dimusuhi tetangga, lek diundang tonggo teko. Kecuali sampean koyo Mbah Yai Jajuli kula, wis siap diomongne apa ora krasa. Mbah Yai Jajuli diundang tonggo apa ora teko. Isine mek ngaji dan ngaji. Ceramah ya ora, undangan tonggo manten ya ora teko, isinya hanya ngaji dan ngaji. Tapi sampean nek urung kuat ojo. Lek urung kuat dirasani tonggo ra usah. Nggih. Nggih. Ibu. Iki njogo ati bareng-bareng. Kanjeng Nabi ini datang dihargai, enggak ngepek, dihina juga tidak ngepek. Ngerti ngefek mboten? Dilokne Kanjeng Nabi ora loro ati, dilem ya ora gegeden ndas. Kuwi jenenge cocok. Bayangkan setiap subuh diliudahi, tahu sendiri itu subuh kecing napa wangi? Mampu mboten? Urung sikatan kafir iki sengaja ndelok ning ganggangan masjid masuk, Rasulullah ditunggu, pas ning nggon mustaka ning nggon sirahe, diincer, cuh. Kebek sak cangkem, plok. Mampu. Rasulullah hanya mesem tok. Teko masjid disiram sholat. Tiap hari begitu. Pada akhirnya si kafir ini jengkel, Muhammad kok orang muring-muring ya. Waktu Nabi Muhammad sujud dengan khusyuknya, tai onta yang masih hangat bau itu dibawa ke dalam masjid, diberuk ning nggon sirahe Nabi Muhammad. Brek. Batine kok anget-anget ki apa? Ditengok bocah kuwi mampu gersenyum tok adus, tidak marah hadirin. Begitu baginda Muhammad yang hari ini kita maulidi, kita peringati. Kok iki enek aliran sing ngomongne haram maulid. Kowe iki sapa? Kerang jingkrang kowe iki sapa? Anda siapa? Ketika Habib baca maulid, baca rotib, kamu kok ngomong haram bid'ah, kowe iki sapa? Nggih. Nggih. Hari yang keberapa Rasulullah nyampe di tempat biasa diludahi, Rasulullah menunggu, ludah itu datang, bayangkan. Dipapak nendase. Kok ora enek sing idoni? Ditingok ora enek. Setelah sholat, selepas doa dan wiritan, Rasulullah tanya sama para sahabatnya di situ. Wong sing biasa ngidoni aku nanti, ya Allah Rasul, loro nemen, sakit parah, mau mati Rasul. Rasulullah langsung beranjak berdiri. Masa sakit ya? Ayo kita datang, kita jenguk kasihan. Bayangkan, bendino ngidoni, ngebruki tai, ngebruki letong neng dase, lah kok meriang diindangi, cara kowe? Krungu kabar musuhmu meriang, kowe ngomong ngene, muga-muga ndang modar ya Allah. Betul? Betul? Dalam kitab Adkar jelas, kalau Anda seorang mukmin berdoa, maka di belakangmu ada malaikat rahmat yang ikut mengamini doamu. Betul? Lek kowe ndonga elek api asline balik ning awakmu. Wong ndongakne wong liya ki kembali pada dirinya. Maka semakin kau berdoa baik dengan orang lain, baik untukmu. Dan ingat, mendoakan orang lain itu lebih mustajab daripada mendoakan dirinya sendiri. Dong. Lek ndongane awake dhewe kadang-kadang orang-orang ikhlasnya embel-embele. Tapi kalau ada orang secara gaib diam di rumah mendoakan temannya, itu mesti ikhlas. Dan itu doa tidak dilihat oleh orang lain. Sodakoh yang paling diterima itu doa itu. Nggih. Dadi asline lek kowe ndonga ki ning mburimu enek malaikat rahmat sing ngamini dongamu. Misale kowe ndongakne, ya Allah, kula pengajian kalih Pak Yai Muhayyad sepisan marem ya Allah, muga-muga Pak Yai Muhayyad paringi sehat. Sikile tambah sehat mboten dingklang ya Allah. Muga-muga bojone tambah ayu tak loro ndasmu kuwi loro.
tambah solihah ya Allah, rezekinya berkah. Apa kata malaikat rahmat di belakangmu? Ya Allah, Nduk, Mbak, semoga engkau juga demikian. Kembali tidak? Kembali tidak? Sebaliknya kalau kau berdoa buruk dengan tetanggamu yang mungkin dagangannya laris apa, saingan di pasar listing, kamu ngomong, ya Allah kok laris banget ya Allah. Muga-muga ya Allah seseorang payu bangkrut ya Allah. Muga-muga keluarganya berantakan ya Allah. Kena musibah ya Allah. Semoga dia bisa keren dadak ya Allah. Apa kata malaikat rahmat di belakangmu? Kasar beliau menjawab, muga-muga raimu yang ngono. Pilih doa baik apa jelek? Doa baik apa jelek? Karena hakikatnya mendoakan orang lain adalah balik mendoakan diri sendiri. Ibu, terakhir karena saya dapat ijazah dari orang ahli Al-Quran, saya sendiri juga sudah curhat sama Yai Fadoli, Yai, saya punya anak di pondok masih ndablek Mbah Yai. Saya katakan begitu, doakan anak saya baik. Kalau ingin anaknya ahli Al-Quran, ahli ilmi, saya punya seorang kiai ketemu ketika ceramah di Jawa. Punya anak 10 perempuan laki-laki semuanya hafal Quran, di pondoknya sukses menjadi kiai dan bunyai. Saya bertanya, Mbak Nyai, Bu, amalannya apa? Amalannya simple. Lerengeng-rengeng nyanyi-nyanyian tapi sing istiqomah. Begini, beliau mengijazahkan saya. Allahu Rabbi, Allah Khaliqi, Allah Nadhiri, Allah Raziqi, Allahu Rabbi, Allah Khaliqi, Allah Nadhiri, Allah Raziqi, Allah Nadhiri, Allah Raziqi. Kuwi dinge nyanyian bendina nggih wiritan dengan tanpa sengaja anak dhewe soleh-solehah ahli Quran ahli ilmi. Purun disukani? Coba Allahu Rabb. Allah, diam, jangan ikut-ikut. Biar ibu-ibu mic-nya diam, kok ngingungi ngopo? Allahu Rabbi, bareng. Allah Khaliqi, Allah Nadhiri, Allah Raziqi. Allah. Nadane yang manut kiai ngopo to kok fales men. Manut aku. Allahu Rabbi, Allah Khaliqi, Allah Nadhiri, Allah Raziqi. Bareng. Allah. Baleni Allah Nadhiri. Dereng hafal? Bejan. Kerupuk. Basa Jawa, basa Indonesia. Allah Tuhanku, bareng. Allah penciptaku. Allah melihatku. Allah nanggung rezekiku. Allah Tuhanku. Allah penciptaku. Allah melihatku. Allah nanggung rezekiku. Allah melihatku, Allah nanggung rezekiku. Bareng. Coba yang punya HP direkam semua, dihidupkan. Meneng ae. Coba tanteni. Wong kuliah kok telmi ora tanggap ngono kuwi. Cepet.
Wes siap? Ayo HP-nya dihidupkan, siap? Di video rekam. Sudah nggak usah video saya, jelek mukanya, suaranya aja. Suaranya elek sisan Yunan. Siap? Coba sekarang bareng wis rada iso. Allahu Rabb Allah Allah na asik Allah Rabb Allahu Rabb Allah Allah na Allah Rabb Allah na Allah Rabb Indonesia Allah tuh Allah Allah meli Allah nanggung rezeki Allah tuh Allah 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 nanggung Allah 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 nanggung. Niku mang tanggal Baye Fadoli, betapa dalamnya syairan itu. Mu pasrah kalau Gusti Allah, rumangsa ora duwe apa-apa. Bar ngono, rungokne urung rampung, tutupane donga jenenge niki rajane donga menurut Mbah Fikih. Tutupane piye? Ya Allah, napa kula nggih tasih pantes asal bagian to ya Allah. Apa ora? Ya Allah, napa kula nggih tasih pantes asal bagian to ya Allah. Bareng ya Allah, napa kula nggih tasih pantes angsal bagian to ya Allah. Kuwi ilmu pasrah luar biasa. Ora njaluk ya Allah paringi alim, paringi rezeki, maksa. Cukup ngomong rumangsa dhewe goblok elek, ahli maksiat ora tek pantes, mek matur ya Allah, kula niki ijik angsal bagian pantes napa mboten. Ya bagian ilmu, ya bagian keramat, anak sing soleh, kesehatan, rezeki berkah, kabeh maknanya luas. Ya Allah, napa kula nggih tasih pantes angsal bagian to ya Allah. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Langsung donga. Kon donga Bu aku Bu. Langsung donga kula. Dadi aku ki mok kon rewang sak-isa-isa ngono to. Aku kelalen maca selawat. Golek dana. Ibu jenengan lek ngundang kethek nang dalan kae bayare 2.000. Lek kethek gedhi kiai gedhi ngeten iki. Kira-kira 2.000 pantes mboten? Ayo kompak, ini Maulidin Nabi yang dikeluarkan seberapapun dilipat gandakan menjadi gunung emas. Tak dongakne minimal wong sitok 10.000. Jadi dalan menuju surga. Yang 10.000 semoga jadi 100 juta buat haji dan umroh. Yang 50.000 setengah miliar. Yang 100.000 jadi 1 miliar. Ingat, doa kiai Anda tanggapi nggak usah pakai logika. Memang doa tidak butuh logika. Oke? Lek nyambut gawe butuh logika. Iki untung utawa ru. Arek nyebrang dalan kok dalane rame, nganggo utek, aja nekat, aja ngomong. Sementing Gusti Allah ya moncrot dasmu. Nggih. Tapi kalau untuk doa tidak butuh logika. Muhayyad ngomong 10.000 dari 100 juta. Kalau Allah berkehendak, idza arada syai'an ayakula lahu kun. Shallu ala Nabi Muhammad. Siap 10.000? Berhenti dulu. Biar enggak ditipu kiai. 10.000 dikeluarkan, diangkat semua. Yang tidak ngangkat saya doakan kualat. Diangkat. Angkat kabeh. Jauh.